Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Yuli. Selamat pagi Mas Dio. Sehat selalu nggih. Alhamdulillah. Pagi ini luar biasa karena kita punya program yaitu menjadi guru bercahaya. Iya. Tetapi saya dan teman-teman mungkin yang menonton di YouTube ini, Bapak Ibu guru semua belum berkenalan dengan sosok inspiratif bercahaya ini yaitu Ibu Yuli Kusuma. Kusuma siapa? Kusumawati, sarjana sastra, magister pendidikan. Nah, em, Bu Yuli ini telah lama mengajar. Kalau boleh tahu, mengajar di SMK Miri Sragen ya, Bu ya? Betul, SMK Negeri 1 Miri Sragen. Oke, Terus, eh, boleh diceritakan masa awal-awal menjadi guru dan memang punya cita-cita menjadi guru atau memang punya panggilan dari hati ingin menjadi guru? Silakan Bu, berbagi dengan kita semua di oke. diklat menjadi guru bercahaya. Silakan Bu Yuli. Iya, nggih begini Om. Jadi mengapa profesi saya sekarang ini menjadi guru itu karena mungkin genetik nggih. Dari Genetik. Bapak Ibu, Iya, orang tua. karena iya orang tua karena mbah saya itu kepala sekolah gitu. Di mana Kemudian dari kepala sekolahnya? di Magelang, nggih, di Oh, di Magelang. Karena Magelang. saya kan asli Magelang, nggih. Mm-mm. Kemudian ibu saya juga guru, Iya, kemudian iya, iya. bapak saya pengawas, kemudian saudara-saudara saya guru juga. Jadi sepertinya ini genetik Genetik. gitu Om J. Ya. Tapi terlepas dari itu ya mungkin memang apa J atau apa hati nurani J. Karena waktu itu saya sebenarnya itu hmm, waktu SMA itu saya sangat eh, apa mempunyai guru favorit yaitu guru biologi waktu itu. Nah, guru biologi saya itu sangat apa ya menyenangkan, kemudian dekat dengan saya begitu. Jadi seolah-olah saya itu aduh kalau ternyata kalau menjadi guru itu dekat dengan murid ya seperti itu. Nah, akhirnya saya mulai dekat dengan guru biologi saya itu namanya Bu Rini. Itu benar-benar dekat itu kelas 3 Om. Jadi memotivasi saya, kemudian apa memberikan bimbingan-bimbingan kepada saya, terutama karakter begitu deh. Akhirnya ya sudahlah sejak itu saya ya sudah tak memutuskan menjadi guru agar bisa mencerdaskan anak bangsa seperti itu. Kemudian, nah itu Om, waktu itu saya itu eh, ternyata ketika masuk di FKIP ingin menjadi guru itu, aduh ternyata diterimanya di ilmu murni yaitu di Fakultas Sastra UNS. Makanya aduh ini Bahasa bagaimana Indonesia ya? J bahasa Indonesia bahasa dan sastra Indonesia makanya waduh ini apa namanya cita-cita saya untuk menjadi guru bagaimana ini begitu ya akhirnya saya berpikir nah setelah saya lulus dari ilmu murni bahasa dan sastra Indonesia akhirnya kan cita-cita saya masih kekeh ya Om ya ingin menjadi guru. Nah waktu itu ada program apa itu namanya Akta 4 J. Akta Nah, 4 Akta untuk jadi 4 guru ya. Akta mengajar betul. Nah Sim itu saya mengajar tanya bahasa Om dulu J ya. dalam Sim mengajar. betul sekali, Nze. Dan itu ternyata saya itu sudah habis masa untuk mengambil akta 4 itu. Jadi setelah saya lulus, itu UNS sudah tidak membuka lagi akta mengajar. Alhamdulillah berarti insya Allah masih rezeki saya itu. Seperti itu. Uh, yang masih membuka apa namanya akta mengajar itu di universitas-universitas swasta. Kalau untuk di UNS, waktu saya selesai itu sudah habis begitu. Jadi alhamdulillah ini masih rezeki saya ternyata saya masih diberi amanah Iya, iya. untuk apa ya mencapai cita-cita menjadi guru. Begitu ceritanya Mas Dio. Kemudian pertama kali mengajar itu di mana, Bu? Saya pertama kali mengajar itu di SMA Bandungan di Magelang. Saya pulang kampung. Tahun Saya berapa pulang kalau boleh tahu? Tahun berapa dalam itu?
Tahun berapa? Tahun berapa nggih? 2000 ya. Sekitar tahun 2000-an, Om. Oh ya, saya masih SMA berarti. Iya, betul sekali. Iya, iya, iya. Betul. Mengajar kelas berapa kalau boleh tahu waktu itu? Waktu itu saya langsung diberi kelas 3. Karena gurunya hanya ada satu waktu itu. Kebetulan hanya ada satu. SMA Jadi ya? SMA, Iya. ya SMA. Jadi apa namanya? Saya langsung diberi kelas 3, waktu itu masih kelas 3, kalau sekarang kan kelas 12. Iya, iya. Nah, waktu itu saya langsung diberikan tugas kelas 3 dan saya memperdalam sastranya gitu. Berarti total awal mengajar tahun 2000 sampai sekarang sudah 22 tahun, 23 Ya, jalan ya? begitulah. Oh, Pindah-pindah Om, waktu itu pindah ke Jogja juga. Terus baru ke SMK Miri itu. di Jogja karena apa pindah? Dapat tugas di sana? Karena waktu itu menikah. Oh, di Jogja. Terus di Jogja, terus setelah itu karena Bapak kan tugasnya di Solo, jadi nanti kalau wirawiri capek, akhirnya saya pindah ke Solo. Tapi waktu itu kan saya masih apa Wiyata Bakti. Belum Jadi PNS, saya belum jadi ASN ya? masih enak untuk pindah-pindah itu masih belum ada aturan-aturan yang ketat begitu. Mm-mm. Berarti PNS-nya di Miri. Leres, betul sekali. Betul. J. Iya. Menurut Bu Yuli, bagaimana sosok seorang guru tuh bisa menjadi cahaya untuk dirinya dan juga memberi cahaya untuk siswa-siswanya? Apa yang membuat Bu Yuli sampai sekarang masih berkobar semangatnya? Silakan bercerita. Oke lah, J. Saya tak cerita gitu, Om ini, Om. Nanti kalau panjang enggak apa-apa, J. Enggak apa-apa. Memang saatnya bercerita. Oh iya, bercerita, Nanti J. Bapak Ibu guru kalau misalnya punya pertanyaan bisa komen di YouTube ini ya. Nanti apa? Nanti Bu Yuli akan senang hati menjawabnya. Iya, Silakan Bu. J. J. Begini Om, ya Allah terima kasih luar biasa ini kesempatan yang istimewa, J. Bisa apa ya diberi kesempatan untuk berbincang-bincang, untuk berbagi ya bersama Mas Dio yang luar biasa dari Dio Media, mantap pokoknya. Wah, salut saya pokoknya. Mantap. Bismillah. Eh, Kaitannya dengan guru bercahaya, J. Om. Sebelumnya saya bicara dulu tentang guru, J. Om. Guru secara apa ya? Secara umum, J. Bahwa Ya, guru itu kan sebenarnya adalah sosok ya yang dapat membentuk jiwa dan karakter siswa. Itu sebenarnya sederhana sekali. Sosok yang dapat membentuk jiwa dan karakter siswa. Pada dasarnya itu. Dan itu merupakan hakikat guru itu dalam hal membimbing. Tetapi guru itu tidak hanya bertugas membimbing saja, tetapi guru itu juga punya hakikat yang lain yaitu mendidik. Nah, mendidik itu berarti terkait dengan sosok atau seseorang yang bertugas untuk mentransfer ilmu. Jadi kalau mendidik itu terkait dengan ilmunya atau kompetensinya, sementara membimbing itu terkait dengan karakternya, begitu. Kemudian guru itu sebenarnya mempunyai kekuasaan, Om J, mempunyai kekuasaan untuk membangun dan apa ya, membentuk kepribadian siswa menjadi seorang siswa yang berguna bagi agama dan bangsanya. Seorang guru itu sebenarnya tugasnya apa nggih? Mempersiapkan nggih. Mempersiapkan manusia ya, terutama dari siswa-siswanya itu manusia yang susila yang dapat diharapkan nanti bisa apa ya, membangun dirinya. Setelah membangun dirinya nanti dia akan membangun bangsanya itu. Dalam undang-undang guru itu Om guru dan dosen sih. Itu disebutkan kan bahwa guru itu kan apa namanya? Tidak hanya mendidik saja, tetapi guru yang profesional itu juga harus membimbing, harus mengarahkan, kemudian menilai, mengevaluasi. Masih banyak lagi tugasnya. Itu terkait dengan hakikat nggih, Om. Kemudian ya. berikutnya apa nggih? Peran guru lain di sini. Ternyata aduh, guru itu
luas sekali nggih. Sudah ada hakikatnya, kemudian tugas-tugasnya tadi, kemudian masih juga ada peran guru nggih. Iya, Bahwa betul. Saya masih ingat sekali ketika Bu Yuli menulis memor menjadi guru SMK ya, luar biasa oh iya, sekali. nggih. Itu Iya, beberapa peran ya. Mungkin bisa diceritakan peran yang lain mungkin kepada Bapak Ibu guru semua. iya. Silakan. Nggih. Baiklah. Nah, ini apa nggih? Perkembangan baru terhadap pandangan belajar mengajar itu kan sebenarnya membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peran dan kompetensinya. Nah, proses belajar mengajar ini dan hasil belajar dari siswa itu sebenarnya ditentukan oleh peran guru dan kompetensi dari guru. Nah, guru yang kompeten itu akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mampu mengelola kelas sehingga hasil yang dicapai oleh siswa itu optimal, maksimal begitu. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali nggih peran guru itu, banyak sekali. Tetapi yang paling apa nggih di sini yang paling dominan itu adalah peran guru itu yang paling dominan adalah sebagai fasilitator. Nah ini, ketika di kelas guru itu sebagai fasilitator, yaitu memberikan fasilitas atau kemudahan-kemudahan dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian guru juga bisa sebagai mediator, yaitu sebagai perantara komunikasi ya antar siswa, kemudian juga menciptakan kualitas lingkungan yang interaktif. Nah, seperti itu. Kemudian banyak juga Om, yaitu sebagai motivator juga memberikan motivasi semangat kepada siswanya agar dia giat belajar, agar aktif. Kemudian sebagai inspirator juga memberikan inspirasi untuk kemajuan siswa, kemudian sebagai inisiator juga memberikan inspirasi kepada siswanya agar apa ya siswanya itu nanti mohon maaf ya bisa meniru begitu. Nah, di antara banyak dan di antara kelima peran guru itu, Mas Dio, saya pribadi loh ini nggih, itu justru ingin menjadi guru yang bercahaya. Nah, guru Mengapa? yang bercahaya itu yang seperti apa sih? Nanti akan Ya, saya ya. ceritakan ini. Menarik Kenapa sekali, sih kok tambah menarik saya ya. itu ingin menjadi guru yang bercahaya itu yang bagaimana sih? Nah, itu. Tapi sebelum itu saya mau menyampaikan bahwa selain guru itu sebenarnya berkompeten dalam ilmu pengetahuannya, itu guru itu juga harus mengimplementasi peran-perannya tadi, Om. Itu kan perannya tadi ada beberapa itu toh. Nah, itu guru itu harus bisa mengimplementasikannya dengan benar, dengan baik. Dan yang tidak kalah penting ini, Om, sebenarnya guru itu mempunyai beberapa tanggung jawab. Namun tanggung jawab ini sepertinya sederhana sekali, Om. Kalau saya sampaikan ini pasti sederhana. Mungkin Om Jo juga, oh ternyata seperti itu ya, ini sederhana sekali ya. Tapi ini bermakna Om, dan ini benar-benar apa ya diterapkan di kelas. Ini saya berbagi itu sambil apa namanya menceritakan kondisi yang ada di lapangan begitu, Jadi Ya. apa yang saya sampaikan ini benar-benar realistis begitu. Nah, apa kira-kira? Yang pertama Om, guru itu harus menjaga penampilan. Nah, ini jujur ini. Guru itu sebenarnya itu harus bisa menarik simpati siswanya. Itu. Jadi penampilan mohon maaf nggih, ini penampilan mulai dari mohon maaf kalau kita berhijab nggih, dari hijabnya sampai sepatunya itu benar-benar harus menarik begitu. Saya pernah membaca itu begini Om, bahwa kegagalan pertama seorang guru itu adalah ketika penampilannya sudah tidak menarik siswa itu begitu. Begitu ya. Jadi pertama kali ketika kita masuk kelas itu yang dilihat oleh anak-anak itu adalah penampilannya. Itu betul sekali. Wah, benar. Ini bahkan saya pernah itu
apa nggih, meminta testimoni dari siswa gitu kan. Ini kok penampilannya anak kok seperti ini nggih. Ternyata oh saya mencontoh dari bu guru itu gitu kan. Oh, Iya. pengaruh ya? Nggih, karena apa? Ya itu karena penampilannya menarik sekali begitu. Tapi masih dalam koridor siswa loh nggih, artinya Iya. bukan yang model berhias, berdandan bukan, tetapi berpakaiannya itu loh, berpenampilannya terutama dalam berpakaian. Itu seragam lengkap, rajin pokoknya, rapi sekali itu. Nah, itu ketika guru itu masuk, itu siswa itu sudah apa ya, sudah semangat dulu, sudah senang dulu melihatnya itu. Nah, karena itu kan guru itu kan sebenarnya itu kan akan menanamkan benih pengajaran kepada siswa nggih. Jadi guru itu sebenarnya harus memaknai hal ini dengan baik. Padahal ini sebenarnya sederhana, tapi ini apa namanya, maknanya ke siswa itu luar biasa. Betul ini. Kemudian ini yang kedua itu tanggung jawab yang sangat apa namanya nggih, sebenarnya sederhana dan nilainya bermakna itu adalah guru itu harus bisa menatap dirinya, menurut saya. Menatap dirinya itu yang bagaimana? Guru itu harus mau untuk berkaca pada dirinya sendiri, gitu. Mau introspeksi, gitu loh. Mau mengoreksi diri. Apa sih sebenarnya yang kurang pada diri saya ini? Apalagi kalau misalnya siswa itu misalnya kok tidak tertarik kepada pelajaran kita, itu kita harus mau introspeksi diri. Ada apa? Oh, mungkin penampilan saya yang tidak menarik, sak-sae, mohon maaf dalam tanda petik, sehingga murid pun juga alah tidak menarik, begitu kan? Akhirnya siswa malas belajar. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran atau metode pembelajaran yang diberikan oleh siswa itu juga tidak menarik, yang monoton misalnya hanya menjelaskan, ceramah dan sebagainya. Kemudian berikutnya media pembelajaran yang digunakan oleh guru itu juga kurang ya. Kalau misalnya anak-anak itu tertarik dengan video, mungkin video basis TikTok, kemudian ada media sosial lainnya yang bisa digunakan sebagai media, itu sebenarnya boleh agar anak-anak itu tidak jenuh atau tidak bosan gitu. Nah, kemudian ini yang ketiga ini Om, ini agak agak apa ya? Agak menurut saya agak begitu ya. Itu yang ketiga itu bahwa guru itu harus bisa membuat siswanya itu selamat dan bahagia. Wah, Seperti itu. penting sekali, menarik. Ya, ini Selamat sesuai dan dengan bahagia. ya betul. Ini Artinya sesuai gimana dengan tuh? filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam Merdeka Belajar. Ini yang Hmm. sangat penting di sini nih, Om. Hmm. Nah, dengan cara apa namanya kita itu membuat siswa itu selamat dan bahagia itu dengan cara bagaimana? Dengan cara menuntun. Yang pertama, eh kita tahu nggih ada filosofis Ki Hajar Dewantara 3 itu nggih. Ada ing ngarsa sung tulodo, kemudian ing madya mangun karsa, kemudian tutwuri handayani. Ketika di depan kita bisa menjadi contoh, tidak sekadar memberi contoh, tapi harus menjadi contoh seperti itu. Kemudian ing madya mangun karsa, di tengah-tengah itu kita membangun kemauan siswa. Kemudian tutwuri handayani, di belakang kita memberikan motivasi, memberikan semangat kepada siswa. Nah, itu salah satu bagaimana cara kita menuntun siswa dengan cara posisi kita di depan, di tengah, dan di belakang begitu. Kemudian berikutnya selain menuntun, apa yang harus kita lakukan untuk membuat siswa selamat dan bahagia, yaitu bermain. Nah, ada bermain itu. Bermain itu menjadi salah satu kodrat anak. Begitu. Permainan itu sebenarnya akan menjadi pembelajaran di sekolah yang bisa menumbuhkan cipta, rasa, dan karsa. Sehingga siswa itu merasa
senang. Otomatis kalau senang itu kan bahagia. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, ini istilahnya sebenarnya agak anu nggih, Om. Di filosofis Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya istilahnya itu agak high begitu nggih. Ada istilah di sini itu ya menghamba pada siswa. Nah, itu. Bagaimana itu kok ada istilah menghamba pada siswa? Nah, menghamba pada siswa itu yang dimaksud di sini dalam Merdeka Belajar di filosofisnya Ki HD itu adalah memberikan kebebasan kepada siswa dalam hal belajar. Tentu saja sudah disesuaikan dengan tahap-tahap perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian penilaian dengan menerapkan model-model pembelajaran atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan siswa, seperti itu. Kemudian saya bicara apa lagi ya ini? Ini terkait dengan cahaya tadi nggih, Om. Ya. Ini terkait dengan cahaya tadi. Kalau tadi itu kita sudah bicara banyak masalah guru, nggih. Nah, ini terkait dengan cahaya tadi. Cahaya. Cahaya itu apa nggih? Sinar nggih. Cahaya itu sinar dan sifatnya itu menerangi, begitu. Nah, Mungkin dan juga menyalakan ya. boleh. Ya, benar. Menerangi, menyalakan, itu adalah Menyinari, sifat dari cahaya. Betul sekali itu. memberi Nah, obor. ya betul, membendarkan. Pokoknya intinya membuat semuanya itu menjadi terang. Nah, Iya, itu. betul. Nah, Menjadi terang ya, dunia ini berkat guru. iya, betul sekali. Saya pernah menulis buku dengan judul Sang Penerang Gulita. Saya itu terinspirasi dari sebuah lagu ini, Om. Ini lagu waktu zaman dulu sekali. Ini Om Dio ingat enggak, Jeh? Kita bisa pandai Belum tahu menulis itu. dan membaca Ya. karena siapa kita bisa tahu beraneka bidang ilmu dari siapa kita bisa pintar dibimbing Pak. Wah, saya jadi nangis ini. Menarik sekali. Iya. Iya, iya. Aduh ya Allah, saya terharu. Heeh. Maksudnya apa nggih? Kita jadi seperti ini tuh karena guru kita begitu loh. Nah Betul itu sekali. Heeh. saya jadi terharu. Ini lagunya belum selesai nih Om. Heeh. Aduh, tapi saya kalau apa nggih? Menyanyikan lagu ini tuh ya Allah ya Robbi. Guru-guru kita itu hebat bisa mengantarkan kita begitu nggih. Nah, saya sempat aduh ya Allah, nyanyikan lagu ini tuh gurulah pelita, penerang dalam gulita. Sudah nggak Om? Iya, 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 iya. Saya benar-benar terharu ini. Artinya bagaimana ya Luar lagu itu, biasa. Bu Yuli memaknai untuk menjadi guru bercahaya? Iya, Artinya gimana? sebentar Om, Ya saya bentar. Oh, ya, mengambil bernafas dulu. Mohon maaf, bernafas dulu. Iya, mengambil iya. nafas dulu ya Iya, Allah. Saya benar terharu nih, saya menangis nih kalau iya, iya, ingat ya betul Allah sekali. guru kita waktu SD, guru kita waktu SMP, waktu SMA bahkan kuliah. Kuliah ya. Ya betul, bahkan yang benar-benar ya Allah Om paling apa nggih guru kita, hakikat guru kita yang sebenarnya itu adalah orang tua kita itu, iya kan? Iya, Karena betul sekali. Saya mau cerita sambil Bu Yuli mengusap air mata yang sangat terharu. Saya suka membaca ya sampai nggih, detik ini itu peran orang tua loh. Bapak iya, saya itu kan lulusan Sekolah Rakyat SD, heeh, tinggal nggih, tinggal di mhm, pasar ya. Kok tinggal mhm, di pasar? Bekerja di pasar, hampir tiap hari di pasar. Berarti ya mhm, rumah kedua setelah rumah pribadi adalah pasar, punya kios kayak gitu. heeh, mhm, eh Selama puluhan tahun itu ketika saya kecil itu sering mhm, mengajak ke toko buku, kemudian membelikan bacaan. mhm, Seperti ini, "Ngade ini supaya kamu pintar, Dio, mhm, baca buku mhm, ini." mhm. Dibelikan dari pasar saat saya masih Ya kecil. Allah,
Itu yang kalau di desa, di pasar kecamatan, pasar kabupaten ada yang jualan bacaan-bacaan keliling pasar toh, ya kan ya? Ya, heeh, Ya, benar-benar. itu Nggih. bapak saya beli. Terus di pojok ada toko Oh, buku. Itu lihat toko buku, beli kayak gitu. Yang kamu suka apa? Terus ya Allah. bapak Hmm, semua, bapak ibu saya hmm, selalu mendukung saya. hmm, Ini supaya kamu pintar. Akhirnya hmm, apa? Kakak saya itu punya koleksi satu kamar buku. Nah, saya kan hmm, berhari-hari itu hmm, eh, mendapat cahaya dari hmm, koleksi-koleksi kakak saya, ya, dan juga yang hmm, diberikan oleh orang tua. Mungkin itu. Padahal itu di desa, sangat desa ya, desa terpencil. Tapi hmm. saya merasa bahwa bacaan-bacaan itu memberikan cahaya penerang Betul. dunia saya sebagai Hmm. anak kecil yang suka Iya, membaca. iya. Heeh. Mantap ya Allah. Mengharukan ya. Iya, sangat. Saya setuju kalau orang tua adalah guru pertama kita, saya sangat Iya, setuju. betul sekali. Makanya di antara eh, guru-guru kita yang sudah mengantarkan kita sampai seperti ini, baik guru SD, SMP, SMA, kemudian sampai ke tingkat universitas, tetapi hakikat guru yang sebenarnya itu adalah orang tua kita, Om. Betul sekali. Mm-mm. Beliau-beliau yang mendidik kita pertama kali ketika kita lahir di Iya, dunia ini. iya, saya diajari membaca, menghitung sama ibu. Iya Iya, kan? benar Oh, kan? oh, iya Sama betul. kali kan sama ibu. Oh, oh. Maka yang mengambil rapor dari SD sampai SMA, terus kita didampingi wisuda ya orang tua ya, terutama Iya, ibu. leres. Itu sangat Iya kan? sama ya berarti ya. Sama. Saya merasa bahwa orang tua ya itu adalah cahaya pertama hidup kita. Cahaya yang Iya. menyinari hari-hari kita adalah orang tua. Betul sepakat nggak Bu Guru? Sangat. Eh, saya setuju sekali. Apa nggih? Mohon maaf nggih, bukan gimana-gimana. Nuwun sewu kalau Bapak Ibu guru yang ada di SMP, SMA, SD itu kan hanya secara formal saja nggih, secara Masnya di dunia pendidikan begitu. Tapi untuk hakikat belajar yang apa namanya lengkap, hakikat belajar Iya, iya. yang komplit, mulai dari kompetensi sampai karakter itu nggih bapak ibu kita begitu. Betul sekali. Mantap. Nilai-nilai cahaya yang selalu menyinari Bu Yuli dari orang tua itu apa misalnya? Kalau menurut saya nggih Om itu ada beberapa. Yang selalu ya Ya, diingat sampai ya detik yang ini dari saya orang tua. ingat itu Nilai-nilai pendidikan adalah orang tua. nggih kita itu jangan membayangkan yang namanya guru bercahaya itu adalah yang wajahnya putih, Yang yang glowing ya, nggak glowing, bener. Iya, yang bercahaya itu yang gurunya wajahnya glowing. glowing, ya kan, memunculkan atau memancarkan cahaya begitu ya. Iya, Itu dalam arti yang sebenarnya, nggih. Atau mungkin iya. pada waktu yang pada saat kita berada pada kegelapan, gitu. Kemudian ada seorang guru yang muncul, itu tiba-tiba jadi terang. Nah, itu adalah makna yang sebenarnya. Tetapi tadi yang disampaikan oleh Om Dio tadi, eh, menurut saya yang bercahaya itu adalah salah satunya, ada beberapa ini Om, salah satunya adalah ridho, begitu. Ini Ridho orang memang, tua ya. iya betul, karena eh, otomatis kalau orang tua insya Allah sudah ridho, nggih, insya Allah barokah untuk kita itu. Dan yang pasti yang kedua selain ridho dari orang tua Ridho itu itu restu ya, restu orang ya tua betul ya. sekali nggih, nggih restu. Otomatis kita juga harus ridho atas takdir dari Allah kita menjadi atau berprofesi menjadi seorang guru begitu. Jadi selain ridho dari orang tua, nggih, selain kita direstui oleh orang tua, maka ketika kita berprofesi seperti ini sebagai seorang guru yang bercahaya, kita juga ridho atas profesi kita saat ini. Ini adalah anugerah terbaik yang diberikan oleh Allah. Yang pasti atas ridho dari orang tua tersebut. Nah, kemudian jujur saja nih Om, ketika di lapangan itu kan seorang guru itu kan tantangannya banyak sekali nggih. Apalagi non sewu kalau saya ini mengajarnya di salah satu SMK termasuk SMK besar yang basicnya adalah
teknologi rekayasa atau STM yang notabene siswanya adalah laki-laki dengan usia yang sedang mulai transisi menginjak remaja, secara psikologis mereka juga masih labil. Wah, itu tantangannya luar biasa, Om. Siswanya bandel itu juga sudah bukan hal yang rahasia lagi. Kemudian apa namanya? Tidak disiplin, kemudian wah, tantangannya pokoknya luar biasa nih, Om. Tetapi saya berpikir bahwa dengan ridho atas diri kita menjadi seorang guru atas ketetapannya, maka bagi saya itu terbuka sekali peluang lebar untuk mendapatkan amal jariah dan pahala. Karena tugasnya itu mulia sekali, yaitu mencerdaskan anak bangsa dengan apa nggih? Memberikan ilmu, berbagi ilmu yang kita punya itu. Nah, ini yang paling saya merinding nih, Om. Ada sebuah kalimat benar-benar ini mungkin Om dia juga profesi sebagai guru. Ini wah kalimatnya luar biasa. Siswa itu bagaikan butiran tasbih yang akan mengantarkan kita ke surga. Begitu, Om, ya Insya Allah. Allah. Iya, saya mengajar itu dari SD loh, muatan lokal, Nah, bahasa Inggris, nah, SMP, ya kan? les-lesan ya, privat. Kalau mungkin 7 tahun terakhir saya menjadi guru menulis. Iya, betul. Nggih, Heeh, nggih, nggih, nggih. Nah, itu kan berarti menerbitkan teman-teman. merasakan begitu loh, Om. Betul-betul merasakan. Berkah hidup kita ya. Iya, benar. Meskipun aduh, siswanya seperti ya itulah kondisinya wes. Om Dio pasti sudah hafal begitu loh. Tapi insya Allah mereka itu akan mengantarkan kita begitu, insya Allah. Hmm, Kemudian yang kedua setelah ridho itu adalah eh, menjadi teladan. betul sekali menjadi Jadi teladan. tidak sekadar kita itu memberi teladan atau memberi contoh, tapi kita harus bisa menjadi teladan. Kita harus bisa menjadi contoh. Guru itu harus menjadi role model begitu nggih bagi siswanya. Hmm, Harus bisa sepakat. ya leres. Bisa melakukan lebih dulu begitu. Jadi kalau ingin siswanya disiplin, ya kita gurunya harus disiplin terlebih dahulu begitu. Kalau misalnya siswanya harus diminta untuk jujur, ya kita seorang guru juga harus jujur terlebih dahulu. Jadi kita benar-benar menjadi role model untuk melakukan sesuatu keteladanan itu lebih dulu begitu. Jadi jangan malu-malu, apalagi untuk introspeksi diri, ya. Koreksi diri gitu. Itu sulit sekali loh. Menjadi seorang guru kok aku mau koreksi diri apa yang aku masih kurang ya itu waduh mantap itu sulit sekali. Nah, tadi saya sudah menyampaikan tentang introspeksi diri. Nah, guru bercahaya bagi saya itu adalah memperbaiki diri. Nah, itu ada ridho, ada menjadi teladan, kemudian memperbaiki diri. Setelah tadi itu kita mau kita berbesar hati untuk introspeksi diri, mengoreksi diri kita seperti apa. Nah, kita harus mau memperbaiki diri atau melakukan tindak lanjut. Itu. Maka terutama pada pikiran dan hati ini, Om. Nah, ini nih yang paling penting itu ada di situ. Tingkah laku kita itu hendaknya selaras dengan apa yang ada di hati kita. Jadi, apa sih saya yang kurang? Nah, kita perbaiki. Nah, kita tindak lanjuti. Baik dari kompetensinya, baik dari karakternya, baik dari pikiran kita, dari hati kita, semua seperti itu. Nah, itu apa ya? Insya Allah itu nanti akan ya mengantarkan kita lah untuk meningkatkan yang pasti meningkatkan keimanan dan kualitas begitu. Kemudian selain itu juga ini apa ya? Kalau menurut saya memperbanyak manfaat ini, Om. Jadi Iya, betul, sepakat sekali. Ada 3 kesuksesan ya, heeh, menurut Viktor F. Frankl. Viktor F. Frankl heeh, adalah heeh, pencetus logoterapi. Yang pertama iya, adalah bitter success, kemudian adalah
Mm-mm. toxic success dan meaningful success. Jadi orang yang sukses tapi pahit, Mm, orang yang sukses tapi beracun. mm. Tapi yang terakhir adalah Mhm. sukses yang meaningful, sukses yang bermanfaat. Nah, Nah, saya itu. sepakat sekali. Sukses yang Iya. bermanfaat adalah bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah juga bermanfaat bagi diri kita. Terlebih seorang guru. Jadi kalau menurut saya itu jadilah apa aja, jadilah kutwah aja. Kutwah itu dalam Teladan. arti sebenarnya aja adalah suri teladan. Jadi insya Allah kita bisa menjadi teladan untuk lingkungan di sekitar gitu. Dan kalau menurut saya itu apa aja, memperbanyak manfaat itu salah satunya itu dalam tanda petik viral. Nah, tapi viral di sini maksudnya adalah kita viral di kalangan malaikat karena ibadah kita atau amalan-amalan kita. Nah, salah satu ibadah atau amalan-amalan kita itu yaitu mencerdaskan anak bangsa. Nah, itu Om. Kemudian di sini eh, menurut saya ini kita hendaknya menjadi guru yang bercahaya itu bagi siswa pada saat pada saat siswa itu ada maupun tidak. Jadi meskipun siswa ada atau tidak ada siapapun, eh, branded kita adalah guru bercahaya. Guru. Itu Ya. keteladanan guru itu benar-benar harus terus berjalan. Siapa kita? Guru bercahaya. Guru bercahaya istimewa. Luar biasa sekali Ibu Yuli Kusumawati yang menjadi guru bercahaya pada diklat menjadi guru bercahaya bersama penerbit Media. Bapak Ibu Ya. guru, tidak terasa waktunya sudah selesai. Nanti Bapak Ibu guru boleh komen di chat ya. Dan sekali lagi terima kasih Ibu Yuli Kusumawati telah berbagi bersama Sama-sama. kita. Saya juga terima kasih. Sehat selalu pokoknya. Oke, saya ingin menutup sesi bersama Bu Yuli dengan kalimat dari Socrates, filsuf terkemuka kita, bahwa menjadi guru adalah menjadi penyala api. Artinya adalah untuk mengajak berpikir siswa-siswanya. Mengajak berpikir di sini adalah senantiasa terus belajar. Betul. Hidup ini tidak selesai saat kecil, dewasa sampai tua. Dan kemudian tidak belajar. Hidup Betul. ini adalah selalu belajar, selalu Betul. menyalakan api dalam pikiran kita. Nah, itu. Ya. Bu Yuli sekali lagi terima Menyala-nyala kasih ya Om ya. ya menyala-nyala sampai Iya. kapanpun. Sampai Iya. kapanpun Bu Yuli akan dikenang sebagai guru. Ya kan ya? Bapak Ibu guru juga yang hadir di sini, yang nonton di YouTube, itu juga sepanjang hayat akan menjadi guru. Tetap dikenang sebagai guru. Ya, Dari betul. keluarga, lingkungan, siswanya, alumni, semuanya akan. Karena Hmm. Bapak Ibu guru saya menjadi guru bercahaya. Saya setuju itu. Oke. Mantap. Bu Yuli Aduh. terima kasih banyak. Assalamualaikum Sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke.